Video ini adalah video part 2 yang merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi, pastikan kamu telah menonton video part 1-nya terlebih dahulu sebelum melanjutkan menonton video ini. Sekarang, mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai cara menjadi sukses, kaya raya, dan bahagia khusus kaum Gen Z. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Lalu klik tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Segala macam tips dalam video ini adalah saran yang masuk akal dan bisa dicerna oleh logika, bukan dengan cara instan seperti memelihara tuyul atau pergi ke gua untuk mencari pesugihan. Oke, simak videonya sampai habis. Yang pertama, berdoalah kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Apapun agamamu, kalian pasti percaya dengan adanya Tuhan, bukan? Dialah yang maha kaya pemberi segala rezeki kepada semua makhluk termasuk kita manusia. Jadi, kalau kita ingin sukses dan kaya, bukankah sangat masuk akal kalau kita meminta kepada yang maha kaya? Dan bukankah kita semua tahu bahwa semua yang kita miliki sejatinya adalah merupakan titipan? Bahkan, untuk yang ateis sekalipun, saya yakin bahwa sebenarnya di dalam hati kecil kalian masih percaya akan adanya Tuhan. Karena secara logika pun sangat tidak masuk akal kalau kamu tiba-tiba bisa ada dan hidup sebagai manusia makhluk yang begitu kompleks, bisa ada begitu saja tanpa ada yang menciptakan. Yang kedua, mulailah beraksi, carilah penghasilanmu. Ya, bagaimana mungkin kita bisa sukses dan kaya jika tidak mempunyai penghasilan, kecuali kamu adalah pewaris tunggal dari PT Jarum atau Bank BCA. Carilah penghasilan dengan melamar pekerjaan misalnya. Mayoritas atau kebanyakan orang di dunia ini akan mencari pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan. Bersyukurlah jika kamu bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang besar atau pekerjaan yang sesuai dengan passionmu. Tapi jangan menunggu sampai kamu dapat pekerjaan dengan gaji yang besar baru kamu mau mulai untuk bekerja. Jangan karena gengsi yang terlalu tinggi kamu malah memilih untuk menjadi pengangguran ketimbang kamu bekerja dengan pekerjaan yang mungkin dianggap sebagai pekerjaan rendah oleh banyak orang. Memangnya, apa gengsinya dari pengangguran? Jangan dengarkan omongan orang lain karena mereka tidak memberikan kita makan. Dirimulah yang akan mengubah nasibmu sendiri. Jadi, sejauh mungkin, hindari gengsi karena itu tidak memberikanmu apa-apa. Sambil kamu menjalani pekerjaan yang sekarang sedang kamu geluti, kamu bisa mencari cara untuk meningkatkan karirmu agar meningkat lebih tinggi lagi. Akan tetapi, bekerja untuk orang lain atau perusahaan bukan satu-satunya cara untuk memperoleh penghasilan. Di era modern seperti sekarang ini, sebetulnya banyak sekali opsi yang bisa kita lakukan dalam usaha memperoleh penghasilan. Misalnya dengan membuka bisnismu sendiri, tidak perlu dengan modal yang besar. Sekarang ini banyak cara membuka bisnis bahkan dengan nyaris tanpa modal. Dengan berjualan online sistem dropship misalnya, kamu hanya tinggal memasarkan produk dari supplier tanpa perlu menyotok atau membeli dulu produk yang mau kamu pasarkan itu. Pergunakanlah media internet dalam memasarkan produk yang ingin kamu jual, misalnya di media sosial atau di berbagai marketplace yang ada seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Atau kamu juga bisa menjadi afiliator. Pelajari caranya. Saat ini banyak postingan yang berupa artikel maupun video tutorial cara menjalani bisnis-bisnis tersebut. Contoh lain, kamu bisa juga menjadi seorang konten kreator. Tidak sedikit orang-orang yang sekarang sukses dengan menjadi konten kreator, mendapatkan uang dari AdSense, endorsement, dan lain-lain. Atau yang termudah, jika kamu memiliki skill mengemudi, tidak ada salahnya untuk kamu menjadi driver online sebagai batu loncatan. Jika tidak memiliki kendaraan, sekarang kamu juga bisa menyewanya dengan biaya yang nantinya ditarik dari sebagian penghasilanmu. Ingat, apapun pilihanmu, semua butuh proses. Tidak akan ada hasil yang instan. Buanglah semua gengsi yang ada pada dirimu. Tidak masalah berpenghasilan besar ataupun kecil. Percuma berpenghasilan besar kalau kamu tidak dapat mengelola keuangan dengan baik. Sebaliknya, walaupun kamu berpenghasilan kecil, jika kamu dapat mengelola keuanganmu dengan baik, maka akan ada hasil yang memuaskan. Yang terpenting di awal adalah kamu punya penghasilan yang halal, tidak melanggar hukum, dan tidak merugikan orang lain daripada jadi pengangguran yang cuma rebahan seperti kurang bahan.